fokus di produk automation dari Korea. Namun pada hari ini kami akan memperkenalkan produk dari China, yaitu Feiqi. Seperti kita ketahui bersama bahwa sains dan teknologi di China berkembang sangat pesat sekali saat ini. Dan kita bisa lihat secara langsung bagaimana teknologi-teknologi produknya itu bisa kita lihat dan kenapa mereka bisa maju. Seperti US National Science Foundation telah informasikan dan kita bisa lihat pada website Science and Business ini, di mana pada grafik ini mulai tahun 2005 sampai saat ini expenditure on R&D, jadi spending money untuk riset dan development di bidang sains dan teknologi dari China itu melesat sangat tinggi, melewati negara-negara lain, dan sekarang gapnya tinggal sedikit dengan Amerika. Kalau kita lihat nilainya di sini, itu mencapai 500 juta dolar US dollar atau sekitar kalau rupiah 7.000 triliun lebih. Itu angka yang fantastik. Dan faktor kedua adalah SDM di China saat ini di bidang sains dan teknologi, lulusan sains dan teknologi menduduki paling atas jauh di negara-negara lain. Itu yang menyebabkan China memiliki teknologi yang begitu baik dan berkembang sangat pesat sekali. Dan untuk industri automation system, khususnya drive system, kita bisa bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama kita bisa lihat adalah low quality, di mana ada produk-produk yang kualitasnya sangat buruk dan harganya sangat murah sekali. Dan kepada segmen kedua adalah middle quality, di mana produknya adalah kualitasnya biasa dan harganya sangat murah. Dan pada segmen yang ketiga adalah segmen untuk produk-produk yang high performance, high quality, dan harganya masih murah. Jadi semuanya ini karena produk Cina juga masih murah. Kemudian sebaran produk-produk ini seperti kita bisa lihat pada grafik piramida di samping ini, ternyata sebaran paling banyak itu berada pada produk yang low quality, diikuti kemudian oleh middle quality, dan ternyata yang high quality, high performance jumlahnya sangat sedikit. Dan saat ini best seller, artinya penjualan terbanyak itu justru diduduki oleh yang produk high quality ini. Dan pada hari ini kami akan memperkenalkan produk Feiqi, yaitu produk dari Cina yang berada pada segmentasi high quality, high performance. Kami sudah merasakan sendiri bagaimana performance-nya. Dan sebelum kita melihat bagaimana produk Feiqi itu, ada baiknya kita saksikan tampilan berikut. Jadi PT Andalan Digital Teknologi atau ADT adalah merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh Feiqi sebagai distributor produk Feiqi di Indonesia. Dan pada hari ini kami akan mempersembahkan yaitu Industrial Drive Solution. Baiklah, bagaimana Feiqi, kenapa kita memilih Feiqi, bisa kita lihat tampilan berikut ini. Jadi Feiqi memiliki 2 line production di China, yaitu yang pertama ada di Suzhou, tepatnya ada di Suzhou Industrial Park. Kemudian yang kedua ini ada di Shenzhen, yaitu di Shenzhen Industrial Park. Ini factory-nya begitu besar. Dan Feiqi merupakan komprehensif industrial produk di China, yang saat ini produknya adalah inverter atau VFD, kemudian PLC, HMI atau touchscreen, dan juga ada servo drive dan servo motor. Dan saat ini sedang mengembangkan motion control, tahun depan masuk ke Indonesia. Dan Feiqi sendiri memiliki karyawan 800 lebih, 25%-nya adalah merupakan R&D, jadi sekitar 200 orang. Dan 35 orang adalah merupakan overseas support termasuk engineering. Saya sendiri sudah melihat pabriknya di sana. Bagaimana kesan pertama yang kita dapatkan adalah perusahaan ini sangat besar sekali dan mereka menjalani standarisasi dengan begitu ketat, dan kita melihat secara langsung bagaimana mereka berproduksi, bagaimana mereka menjalani quality control dan laboratorium tes yang mereka lakukan. Dan saat ini mereka sudah mengekspor ke beberapa negara Asia, Afrika, kemudian Ukraina, Turki, Rusia, Spanyol, dan Italia, dan juga beberapa negara Eropa. Dan kalau kita lihat pabriknya ini, bagaimana mereka melakukan quality control dan support teknikalnya begitu sangat baik sekali. Dan sistem packaging juga kalau kita lihat sangat profesional dan sangat rapi sekali. Dan kita sudah mengunjungi warehouse-nya yang begitu besar, dan ada 5 wilayah yang memang mereka untuk mensupport negara-negara yang sudah mereka ekspor.
Peci sendiri dibangun pada tahun 2005. Setelah setahun kemudian 2006 mendapatkan ISO 9001 yaitu Quality Management System. Setelah itu produk-produknya mendapatkan berbagai award atau penghargaan-penghargaan, dan sehingga pada tahun 2009 mereka mendapatkan top 10 national brand atau top 10 satisfying brand. Dan pada tahun 2017 mereka dikenal sebagai the best competitive brand product in China. Demikian adalah sekilas informasi tentang produk Feci. Kita akan memasuki apa saja produk Feci itu. Ya, produk Feci itu terdiri dari inverter yang kita fokuskan pada hari ini, yaitu inverter Feci terdiri dari, seperti pada judul ini, inverternya ada dua model, yaitu general application dan special application. Ini agak unik sedikit. Apa bedanya? Memang beberapa aplikasi bisa juga menggunakan general, walaupun bisa yang spesifik, tapi tentunya performanya akan berbeda. Dan yang kedua kita bisa lihat di sini adalah servo system. Jadi mulai pertengahan tahun 2017 ada perubahan dalam platform hardware dan platform software untuk struktur dari servo system, sehingga performanya sangat luar biasa sekali. Kita sudah mencobanya. Dan yang berikutnya adalah touchscreen atau HMI. Feci memiliki touchscreen dan HMI dan sudah memenuhi standar monitoring system. Itu adalah sepintas tentang produk dari Feci, tapi nggak mungkin pada saat ini yang terlalu singkat ya untuk menjelaskan secara ini semua. Tapi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana produk Feci adalah inverter system. Nah, untuk inverter ada dua, seperti tadi kita informasikan, ada yang general application, ada yang spesial. Ini fokus untuk yang general application, tapi yang spesial ini akan kita informasikan secara singkat ya. Jadi inverter Feci itu ada yang kita sebut general application. Apa bedanya antara special application guard dan general? Contohnya kita memiliki mesin injection, bisa saja kita menggunakan inverter general, bisa dengan special inverter. Memang harganya beda, lebih mahal dikit. Ini yang special guard atau special application. Tapi performanya akan beda. Jadi secara cycle time dan lain-lain. Baiklah, kita perkenalkan. Yang pertama untuk special application adalah SD650. Ini adalah produk untuk electro-hydraulic system. Contohnya show mesin atau injection mesin. Kita udah banyak pasang di Indonesia ini. Dan performanya sangat luar biasa sekali. Motornya motor servo. Dan kadang kita pakai general pun performanya masih bagus, walaupun dia open loop system. Untuk hoist and crane kita memiliki dua. Yang pertama untuk lifting dan tower crane. Jadi untuk tower crane ada satu paket untuk hoist lifting ini. Seperti pengalaman kita, kadang kita memiliki problem di rollback dan lain-lain. Tapi dengan special application ini, semua itu kendala akan teratasi. Dan untuk tekstil kita punya weaving mesin, di mana meningkatkan produktivitas dengan memasang inverter di dalam mesin ini. Kemudian ini kita sudah pasang di Jambi, di Pertamina Jambi, adalah pompa angguk atau jack pump atau Sakerot pump. Dan kalau yang kena GJJ adalah perusahaan construction elevator. Jadi kalau ada bangunan yang baru dibangun, ini liftnya, dan itu udah OEM dengan Feci. Ini adalah kompresor system, juga kita memiliki satu paket. Dan terakhir adalah ball mill. Jadi kita punya inverter spesial untuk ball mill system. Nah itu adalah inverter Feci untuk special application drive. Bagaimana untuk yang general? Kita akan lihat pada tampilan berikut. Jadi Feci memiliki general inverter itu ada 4. Jadi yang pertama adalah AC200, kemudian AC300. Kedua ini adalah heavy duty, high performance. Kemudian yang berikutnya AC70 dan AC10. Kalau kita lihat AC200 dan AC70 itu bentuknya masih yang lama. Ini memang teknologi lama. Jadi AC300 ini nantinya akan menggantikan kedua model ini. Saat ini AC200 ini high performance. Performance sangat luar biasa, dan AC300 ini sudah dikembangkan. Platform softwarenya sekarang sudah menyamai AC200, dan tahun depan kita hanya menggunakan AC300 ini. Kalau AC70 ini standar load, karena AC300 belum mencapai 710 kW, maka AC70 sekarang masih dipakai, dan tahun depan AC300 ini akan mencapai 710 kW. Untuk aplikasi simple kita punya AC10. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah AC70. Seperti tadi saya informasikan, AC70 ini adalah 710 kW, AC200 710. Ini standar load atau normal duty, ini heavy duty. Nah, sekarang produk yang terbaru Feci itu adalah
bagaimana kalau kita memiliki kapasitas lebih dari 710 kW? Kita punya yang namanya AC310. AC310 ini high power parallel solution. Jadi kalau kita memiliki aplikasi yang menggunakan 380 volt, tapi KW-nya itu 800 kW, 900 atau 1 megawatt atau 1200, kita bisa menggunakan AC310 ini. Ini adalah high power parallel solution. Konfigurasinya seperti ini, paralel. Jadi dua inverter ini disatukan outputnya paralel untuk satu motor. Sebagai contoh 800 kW pada motor ini, maka ini 400 kW, 400 kW. Dengan komunikasi mereka menjalankan motor secara paralel. Kemudian untuk yang seri terbaru VC ada di AC10 dan AC300. Ini adalah secara model juga kita bisa lihat memang dia agak sedikit keeropaan, memang R&D-nya sendiri juga based on European product. AC300 heavy duty ini untuk yang light. Kita akan bicarakan yang AC10 dulu. Bagaimana kapasitas AC10, 3 phase dan single phase itu dan 3 phase-nya itu kita lihat kapasitasnya untuk satu phase itu sampai 2,2 kW, 3 phase-nya itu sampai 5,5 kW. Kemudian bagaimana penampilannya seperti kita lihat di sini, karena dia light, simple, dan ekonomik, dia tidak bisa di-expand. Tapi dia ada potensiometer, dan karena teknologi disipasi panasnya sudah baik, maka AC10 ini bisa dipasang sangat rapat sekali, seperti di sini, sangat rapat, dan di panel bisa kita lihat seperti ini. Dan untuk cara mountingnya juga bisa standar, atau dia miring, atau menggunakan DIN rail. Dan untuk komunikasi bisa menggunakan CAN atau RS485, dan tampilannya seperti ini, daisy chain, jadi terlihat rapi. Terus apa saja sebenarnya fungsi-fungsi yang ada di AC10, walaupun dia simple, dia memiliki PID control. Kemudian dia juga bisa di-set sebagai vector control, tapi tanpa feedback, tanpa pulse generator atau open loop system. Kemudian walaupun dia simple, dia memiliki torque control dan speed control. Kalau kita mau coba di kantor, kita bisa torque control ini sangat baik sekali. Jadi settingan torque yang kita set berapa sudah bisa. Kemudian dia juga ada input pulse, karena tidak semua inverter memiliki input pulse. Kebetulan di sini ada input pulse, jadi dan frekuensi maksimumnya juga 600. Rata-rata inverter 400. Dahulu juga VC 400 dan teknologi terbaru sudah 600. Nah, bagaimana dengan AC300? AC300 ini adalah seri high performance-nya VC. Apa saja fitur-fiturnya? Jadi kalau kita memiliki aplikasi yang menggunakan tegangan 660 atau 1140 volt, bisa menggunakan AC300 ini. Kapasitasnya untuk single phase-nya aja dia sampai 15 kW. Single phase. Kemudian untuk 3 phase 220 itu ada sampai 55 kW. Dan untuk 380 memang saat ini masuk Indonesia baru 80 kW. Tapi tahun depan Januari maka sudah sampai 700 kW, karena 700 kW saat ini sedang dites domestik. Nah, bagaimana disipasi panasnya sama dengan teknologi baru? Kita bisa pasang sangat rapat sekali dan menghemat space di panel. Dan kalau kita ingin expand, kita bisa menggunakan 2 meter dan jarak maksimumnya adalah kabelnya ini adalah 100 meter karena menggunakan line type connection. Lalu bagaimana sih wujud AC300? Kita lihat ini adalah contoh yang kecil. Jadi ada 2 expansion di sini, 2 expansion. Expansion apa aja yang bisa dimasukkan? Yang pertama adalah encoder. Jadi kalau di motor pakai encoder, untuk AC induction motor biasanya pakai line drive atau open collector, kita punya expansion seperti ini, atau resolver. Kita menggunakan expansion ini. Untuk komunikasi kita punya CAN open atau Profibus. Biasanya Siemens pakai Profibus. Kemudian kalau I/O-nya kurang, kita bisa expand juga, ada expansion I/O. Lalu apa saja fitur-fiturnya? Kita lihat di sini, AC300 bisa menjalankan 3 jenis motor. Yang pertama AC induction motor, yang kedua spindle motor. Sorry ini salah gambar. Kemudian yang ketiga adalah AC servo motor. Bagaimana mungkin inverter biasa menjalankan AC motor, AC servo motor, tapi isinya sangat luar biasa sekali. Jadi AC300 ini, seperti kita lihat di tayangan berikut, ini adalah contoh aplikasi-aplikasi untuk servo motor. Saya gambarnya tertutup. Ini adalah contoh aplikasi servo motor di mesin injektor.
Jadi servo motor kita auto tuning, ini proses auto tuning. Kemudian yang kedua ini adalah aplikasi waktu itu kita pengalaman di pabrik tekstil. Jadi di pabrik tekstil menggunakan lensa servo. Nah, servo ini inden lama 3 bulan dan harganya sangat mahal. Waktu kita lihat dia ternyata hanya menjalankan speed aja, sehingga kita tawarkan menggunakan AC300 inverter. Dan kita coba hasilnya sangat baik dan sampai sekarang ini berjalan dengan bagus. Kemudian ada pabrik gula. Nah, ini gambarnya pabrik gula ini. Kalau kita lihat itu 110 kW menggunakan AC300. Jaraknya 120 meter. Ini masih uji coba dekat dengan motor. Tapi saat ini posisinya seperti gambar ini, ada di panel dan jaraknya menggunakan acelerator output. Jaraknya sekitar 120 meter. Apa saja fitur-fiturnya? Yang pertama adalah speed tracking. Jadi kalau motor yang sedang muter mau di run itu VC memiliki fungsi speed tracking dan sangat sempurna, dia langsung tangkap, nggak harus turun lagi. Dan ini karena waktu ya saya percepat, ada VS control atau vector control, kemudian PID control ada 3, dan juga AC300 memiliki simple PLC program di dalamnya, dan dia juga memiliki multi speed sebanyak 16 speed. Nah, beberapa aplikasi seperti torsi, high top in performance, jadi 180% dan 200 pada start awalnya dari rated current-nya. Kemudian ini adalah bagaimana auto tuning, dan kita memiliki software yang bisa memantau secara langsung grafik performance dari speed dan current atau data-data yang kita butuhkan, monitoring, kontrol ataupun setting. Dan pada AC300 ini adalah satu lagi, kita juga memiliki IoT system Industri 4.0 seperti tadi juga disampaikan pada presentasi yang pertama. Kita memiliki 3 jenis, bisa yang menggunakan Wi-Fi atau GSM, atau juga ada yang built-in kamera. Apa saja yang bisa dikoneksikan? Semua yang menggunakan Modbus system bisa dikoneksikan dengan sistem IoT kita. Dan kita koneksikan ke internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan GSM. Kalau udah connect ke internet, bisa kita monitor melalui PC atau melalui handphone. Dan tidak ada biaya tambahan untuk platform software ataupun memori di cloud system. Jadi ini adalah simple, murah, dan mudah digunakannya. Dan untuk yang terakhir, kita akan show bagaimana success story yang sudah kita pasang di pabrik-pabrik. Jadi yang terpenting buat kita adalah supporting buat customer. Jadi saat customer membutuhkan setting ataupun testing commissioning atau ada kendala, engineering kita akan langsung menuju ke sana dan diskusi atau kita melakukan troubleshooting. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah aplikasi ini ada aplikasi servo system 22 kW untuk mesin wire mesh, dimana untuk ngelas itu, dan menggunakan load sharing system. Jadi 2 servo 22 kW dikoppel mekanikal secara bersamaan. Hasilnya sangat bagus sekali. Kemudian kita juga lihat di sini bagaimana AC300 inverter general menjalankan motor di mesin injection. Padahal motornya adalah motor servo. Adalah bagaimana kita menggunakan motor general untuk aplikasi yang spesial. Kemudian pada tampilan berikut ini kita lihat bagaimana kita menggantikan brand lain. Ada 3 inverter, kita gantikan dengan AC general motor injection. Motornya juga servo, tapi tidak menggunakan komunikasi. Dan ini adalah aplikasi yang kita pasang di Pertamina, yaitu untuk pumping unit atau jack pump atau structural pump atau pompa anggur. Hasilnya sangat luar biasa bagus. Nah, ini bersama jadi supporting kita dari prinsipal dari sana sangat luar biasa. Setiap ada problem kita bisa kontak dan langsung kita diskusi dengan customer. Dan terakhir ini adalah spesial application ataupun spesial drive menggunakan ST650. Oh, ya boleh aja kan brand lain, dan hasil ini menggunakan komunikasi, hasilnya luar biasa. Jadi setelah dipasang tadi testing commissioning. Mungkin seperti itu ya, Bu Lydia. Mohon maaf nih waktunya agak molor, tapi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih
Terima kasih banyak Bapak Dedi atas presentasinya, sangat informatif dan sangat interaktif. Bapak, saya mungkin boleh highlight sedikit, berarti kurang lebih General and Special Application Drive yang dimiliki andalan digital teknologi ini cukup lengkap ya Pak untuk menghadapi industri manufaktur ke depannya lagi ya Pak ya. Bapak Dedi, boleh? Pak Dedi, apa kabar Pak? Masih semangat? Baik, ya Bu Lydia. Ada pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Dari Bapak Sofyan. Ya Pak Sofyan, silakan. Inverter VC tadi saya dengar aplikasi spesial untuk kompresor. Apakah ada keuntungan dan kerugiannya dengan inverter tersebut, Pak? Ya, terima kasih Pak Sofyan dan Bu Lydia pertanyaannya. Memang kita memiliki aplikasi inverter untuk aplikasi khusus kompresor. Di mana kalau kita lihat di inverternya ini sendiri, dia memiliki I/O termasuk juga temperatur dan lain-lain yang kita koneksikan ke kompresor sistem dan kita satu paket dengan HMI. Nanti Bapak bisa lihat di situ ada grafik dan tampilan-tampilan untuk kompresornya. Berbeda dengan yang standar, tidak ada fitur-fitur yang memang banyak dipakai oleh kompresor sistem. Dan apa keuntungannya dengan sistem drive, spesial drive ini, otomatis nanti saving energinya lebih baik dibandingkan yang inverter general. Karena ada fitur-fitur khusus di parameter itu nanti yang kita aktifkan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kompresor. Gitu Mbak Lydia ya. Pak Sofyan kira-kira gimana? Oke, Pak Sofyan mungkin semoga menjawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh langsung di chat lagi ya Pak ya. Atau kalau bisa minta ininya nanti kita akan kirimkan katalog spesial untuk kompresor drive system. Boleh. Berarti untuk Pak Dedi, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan katalog dari Pak Dedi, mungkin boleh drop email di Q&A atau boleh langsung menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com untuk memberikan email dan nanti emailnya akan kami sambungkan ke Pak Dedi ya Pak ya? Iya, Mbak Lydia, terima kasih. Baik. Nah, kemudian ada lagi Pak dari PT CCSI dengan Pak Didi. Pertanyaan untuk Pak Dedi, apakah ada model VSD untuk induction motor 4-pole yang fungsi torque controlnya bisa dipakai untuk tension control pada proses winding cable? Baik, terima kasih Pak Didi untuk pertanyaannya. Memang di drive kita yang general application kita punya torque control untuk vector torque. Tapi kita memiliki juga special drive untuk winder system, di mana di sana sudah disediakan fungsi calibration, kalkulasi diameter maksud saya, dan ada fungsi-fungsi lain yang digunakan memang spesialis untuk mesin sliter dan mesin winder, rewinder. Itu tipenya AC 200T. Ini adalah tipe khusus untuk aplikasi winder system. Tapi kalau mau pakai yang AC300, dia juga memiliki fungsi standar vektor untuk torque control yang bisa dipakai untuk winder system. Mungkin demikian ya Mbak Lydia. Bagaimana Pak Didi? Terima kasih. Juga nanti akan saya sampaikan katalog yang untuk AC200T. Bagaimana fitur-fiturnya dan itu performanya sangat baik sekali untuk winder atau rewinder system. Luar biasa. Nah, Pak Didik, nanti kalau misalkan boleh ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung menimpa kembali pertanyaannya ya Pak ya, di Q&A box. Iya. Pak Dedi, ada lagi nih Pak, jangan capek-capek Pak untuk jawab. Tetap semangat pagi nih. Tetap semangat ya Pak ya, betul. Belum lapar ya Pak? Udah sih sebenarnya. Oh sudah, sedikit lagi Pak, kita ya, masih banyak Pak pertanyaan. Makasih Mbak, belum. Pak Dedi, jadi ada pertanyaan dari Pak Bambang. Ya Pak Bambang. Ya, menangani electric drive. Kalau saya mau konsultasi di Surabaya, di mana kemungkinannya saya bisa berkonsultasi? Karena rupanya Pak Bambang ini juga bergerak di konsultan dan aplikasi teknik nih Pak. Ya Pak Bambang di Surabaya, kebetulan kita punya cabang di Surabaya. Nanti saya akan berikan koordinasi dengan Bu Lydia ya. Untuk masalah di sana nanti bisa diskusi, sharing, dan juga bertukar informasi. Dan apa solusi yang mau kita berikan bisa diskusi langsung. Dan kita memiliki tenaga engineering yang sangat baik juga di Surabaya. Luar biasa. Pak Bambang nanti boleh langsung kirim untuk emailnya supaya bisa langsung dihubungi lebih lanjut dari tim Pak Dedi ya Pak ya. Iya.
Oke, Pak Dedi, mungkin saya di sini dulu. Saya akan lanjutkan dulu pertanyaannya kepada Pak Denis. Ya, Pak Ya, Dedi. makasih Bu Lydia. Ketemu lagi Pak Dedi. Terima kasih, Pak.